Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, materi 5 yang berjudul Forward and Backward Chaining. Nah, seperti biasa kami beranggotakan 3. Di sini ada saya sendiri, Angelita Losung, dan juga teman saya Fernanda Panesi, dan juga teman yang saya satunya yaitu Karin Fatimahu. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini menunjukkan cara kerja inference engine atau mesin inferensi. Ini menggunakan prosedur Matchfire. Nah, untuk yang pertama, inference engine adalah bagian dari sistem berbasis aturan atau rule-based system yang berfungsi memproses pengetahuan yang sudah ada dalam knowledge base. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan baru. Untuk kedua yaitu database atau disebut juga sebagai fact base. Nah, ini untuk menyimpan fakta-fakta yang sudah diketahui atau telah diproses. Pada gambar terdapat 2 fakta. Sini bisa kita lihat untuk fact A is X dan untuk fact B is Y. Nah, untuk knowledge base yaitu menyimpan aturan-aturan dalam bentuk logika if then. Di sini if then bisa kita lihat di sini untuk if then. Dan contohnya rule if A is X then B is Y. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Nah, prosedur dalam inference engine berlangsung dalam 2 tahap utama. Itu ada mesin inferensi mencari. Nah, untuk kecocokan antara fakta-fakta yang ada di dalam database dengan aturan di knowledge base. Pada contoh ini, fakta A is Z is X akan cocok dengan aturan if A is X. Untuk fire, jika kecocokan ditemukan atau aturan tersebut ditembakkan untuk fire. Nah, artinya kesimpulan yang dihasilkan oleh aturan diambil sebagai fakta baru. Dalam hal ini, setelah aturan if A is X dan B is Y, ditemukan fakta baru B is Y, dimasukkan ke dalam database. Dan untuk siklus Matchfire, ini terus berulang hingga tidak ada lagi aturan yang bisa ditambahkan atau semua kesimpulan yang mungkin sudah diambil. Nah, kita lanjut. Di sini selanjutnya pada gambar ini menggambarkan konsep forward chaining dalam sistem pakar atau expert system. Forward chaining adalah salah satu metode inferensi dalam sistem pakar di mana sistem mulai dari fakta-fakta yang diketahui atau data dan mencoba untuk menarik kesimpulan baru berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Di sini ada beberapa komponen dalam gambar, yaitu di sini ada database, bisa kita lihat terdapat 2 database yang identik, masing-masing berisi kumpulan data atau fakta. Dalam contoh ini datanya berupa huruf A dan E. Bisa kita lihat untuk huruf A dan E. Huruf berwarna merah E dan X. Ini menunjukkan fakta yang sedang berproses atau menjadi fokus pada saat itu. Untuk knowledge base, ini adalah kumpulan aturan atau pengetahuan yang digunakan untuk melakukan inferensi. Aturan-aturan ini biasa berbentuk jika atau maka. Nah, untuk contoh aturan jika F dan D, maka Z. Artinya jika fakta F dan D dalam database, maka kita bisa menyimpulkan fakta Z. Nah, untuk forward chaining, ini proses dimulai dari fakta yang diketahui, misalnya E dan X. Sistem kemudian mencoba mencocokkan fakta dengan bagian jika dari setiap aturan dalam knowledge base. Jika ada aturan yang cocok, maka bagian maka dari aturan tersebut akan dijalankan menghasilkan fakta baru. Proses ini berulang terus hingga tidak ada aturan yang dapat dijadikan atau hingga tujuan yang diinginkan tercapai. Dan untuk Matchfire,
Match ini berproses mencocokkan fakta antara dalam database dengan bagian jika dari aturan. Dan untuk file, ini adalah proses menjalankan bagian maka dari aturan yang cocok, menghasilkan fakta baru. Untuk proses kerjanya yaitu inisialisasi sistem dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dalam database. Dan untuk pencocokan, sistem mencari aturan di knowledge base yang bagiannya jika yang cocok dengan fakta-fakta yang ada. Nah, untuk inferensi, jika ada aturan yang cocok, bagian makanya dijalankan menghasilkan fakta baru. Dan untuk iterasi, nah ini adalah proses pencocokan dan inferensi diulang terus hingga tidak ada aturan baru yang dapat dijalankan atau hingga tujuan yang diinginkan tercapai. Nah, kita lanjut di sini masih dengan gambar yang sama. Ini adalah proses forward chaining pada siklus kedua dan ketiga dari sebuah sistem pakar. Nah, untuk konsep dasar forward chaining adalah metode inferensi dalam sistem pakar yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan berusaha menarik kesimpulan baru berdasarkan fakta baru yang dihasilkan untuk aturan tersebut. Sini bisa kita lihat sama dengan tadi, yaitu di sini ada database. Untuk database-nya mengandung sekumpulan fakta atau data yang diketahui. Dalam contoh ini datanya berupa huruf A sampai E. Dan untuk huruf berwarna merah menunjukkan fakta yang berproses atau menjadi fokus pada siklus tersebut. Dan untuk knowledge base merupakan kumpulan aturan atau pengetahuan yang digunakan untuk melakukan inferensi. Aturan-aturan ini biasanya berbentuk jika atau maka. Nah, untuk siklus kedua ini, fakta yang diketahui X dan L ditambahkan dari siklus sebelumnya. Bisa kita lihat di sini sudah ada tambahan. Bisa kita lihat ini hanya X dan L, dan untuk ini ada X, L, dan Y. Aturan yang cocok jika X dan B atau E, maka Y. Karena ada fakta X dan Y, maka aturan ini dijalankan dan menghasilkan fakta baru yaitu Y. Nah, untuk fakta baru Y ditambahkan ke database. Dan untuk siklus yang ketiga, fakta yang diketahui X, L, dan Y adalah hasil siklus sebelumnya. Aturan yang cocok jika Y dan D maka Z. Karena ada fakta Y dan D, maka aturan ini dijalankan dan menghasilkan fakta baru yaitu Z. Proses kerja secara umum yaitu di sini inisialisasi sistem. Sistem ini mulai dengan fakta-fakta yang diketahui, dan untuk pencocokannya, sistem mencari aturan di knowledge base yang bagiannya jika cocok dengan fakta-fakta yang ada. Dan untuk inferensinya, jika ada aturan cocok, bagian yang dijalankan menghasilkan fakta baru. Dan untuk iterasinya, proses ini mencocokkan dan inferensi diulang terus hingga tidak ada aturan yang baru dapat dijalankan atau hingga tujuan yang diinginkan tercapai. Oke, dan untuk kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran umum tentang konsep forward chaining dalam sistem pakar. Mari kita bahas secara rinci. Untuk forward chaining di sini, definisi forward chaining adalah teknik inferensi dalam sistem pakar yang dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui dan kemudian menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menarik kesimpulan baru atau fakta baru. Nah, untuk proses ini berlanjut secara berulang hingga tidak ada lagi kesimpulan baru yang dapat ditarik. Untuk tujuan utama dari forward chaining adalah untuk menyampai suatu tujuan atau kondisi akhir tertentu berdasarkan informasi awal yang diberikan. Dan untuk di sini ada komponen gambar, bisa kita lihat di sini ada komponen gambarnya.
Nah, untuk forward chaining, ini adalah label utama untuk menunjukkan bahwa diagram tersebut menjelaskan forward chaining. Dan untuk forward chaining X, ini adalah singkatan dari forward chaining explanation. Nah, untuk memberikan penjelasan singkat tentang apa itu forward chaining. Dan untuk diagram alir berbentuk lingkaran yang menunjukkan urutan langkah-langkah dalam proses forward chaining. Dan untuk langkah-langkah yaitu program input, fact based, dan rule based. Ada juga inference engine, working memory, match, fire, assert, dan syslog. Dan untuk proses kerjanya secara singkat yaitu untuk inisialisasinya, sistem dimulai dengan memasukkan fakta-fakta ke awal dalam fact base, dan untuk pencocokan mesinnya, inferensi akan mencari aturan yang bagiannya jika cocok dengan fakta-fakta di working memory. Kita lanjut. Nah, di sini ini adalah menggambarkan sebuah proses forward chaining dalam sebuah sistem pakar, khususnya dalam konteks diagnosis medis. Mari kita bedah satu persatu. Untuk forward chaining di sini, definisinya forward chaining adalah teknik inferensi dalam sistem pakar yang memulai proses dari fakta yang kita ketahui dan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menarik kesimpulan baru. Dan untuk tujuan utama untuk forward chaining dalam konteks ini adalah untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Ini bisa kita lihat untuk komponen-komponennya. Di sini kita bisa lihat ada contoh gambarnya sikel 1, sikel 2, dan sikel 3. Nah, kita bahas untuk 1, ini adalah sistem menemukan aturan yang sesuai dengan gejala yang ada, yaitu jika pasien demam, maka pasien memiliki demam. Kesimpulannya pasien memang memiliki demam. Dan untuk yang kedua, cycle yang kedua, berdasarkan fakta baru bahwa pasien demam, sistem menemukan aturan lain yang sesuai dan menyimpulkan bahwa pasien mungkin mengalami infeksi bakteri. Dan untuk yang cycle yang ketiga, ini adalah informasi yang sudah didapat. Sistem menemukan aturan yang menghubungkan antara infeksi bakteri dengan gejala lain, yaitu radang tenggorokan, sehingga sistem menyimpulkan bahwa pasien yang juga mengalami radang tenggorokan. Oke, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Fernanda Kreti Panise dengan nomor NIM 20403. Baik, saat ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Di sini backward chaining, goal driven berfokus pada pembuktian tujuan spesifik. Backward reasoning mulai dari kesimpulan dan bekerja mundur untuk menemukan kondisi yang mendukungnya. Lalu sub goals membangun serangkaian sub tujuan untuk mencapai tujuan utama. Di sini backward chaining untuk pas 1. Tujuan utama atau goal adalah Z. Sistem melihat aturan di knowledge base dan menemukan bahwa Y dan D ke set. Artinya untuk mencapai set, kita perlu mencapai Y dan D. Maka sub goal berikutnya adalah mencapai Y. Selanjutnya pas 2. Sekarang sistem fokus pada sub goal Y. Di knowledge base ditemukan aturan X dan B dan E ke Y, artinya kita perlu memenuhi X, B, dan E agar Y terpenuhi. Maka subgoal berubah menjadi X. Dan pas 3, sistem sekarang berusaha mencapai subgoal X. Ditemukan aturan A X di knowledge base. Jika A sudah ada di database, maka aturan ini bisa diterapkan dan subgoal X tercapai. Setelah subgoal X, B, dan E terpenuhi, sistem bisa kembali ke pas 2 untuk memenuhi Y, dan akhirnya ke pas 1 untuk mencapai goal set.
Selanjutnya untuk pas 4, dimulai dari subgoal X, di dalam database terdapat elemen-elemen A, B, C, D, dan E, dan sistem mencoba mencocokkan dengan aturan di knowledge base. Aturan ditemukan jika A ke Z, jika A ke X, maka X bisa tercapai. Sistem akan fire atau menerapkan aturan tersebut. Selanjutnya pas 5, sekarang subgoal berubah menjadi Y. Dengan mencocokkan aturan yang ada, ditemukan aturan X dan B dan E ke Y. Karena X sudah terpenuhi, aturan ini bisa dijalankan dan subgoal Y tercapai. Selanjutnya pas 6, subgoal berikutnya adalah mencapai Z. Temukan aturan Y dan D ke Z. Karena Y sudah terpenuhi, sistem menerapkan aturan ini dan akhirnya goal Z tercapai. Secara sederhana, backward chaining bekerja dengan mulai dari tujuan akhir atau goal dan berusaha mencocokkan kondisi atau aturan yang bisa memenuhi subgoal tersebut hingga akhirnya mencapai goal utama. Selanjutnya backward chaining. Rule 1, jika pasien memiliki radang tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan. Rule 2, jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien memiliki demam. Rule 3, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka diduga infeksi bakteri. Selanjutnya forward chaining, itu keuntungan, cocok untuk pengumpulan informasi awal, berguna untuk perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Dan untuk kerugian, sulit untuk mengenali pentingnya bukti tertentu dan mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Selanjutnya, backward chaining, keuntungan tetap fokus pada tujuan, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, baik untuk diagnosis. Kerugian, terus mengikuti alur penalaran meskipun harus beralih. Berikutnya, teknik pencarian. Yang pertama, depth first search, menelusuri node secara vertikal dan terdefinisi. Selanjutnya yang kedua, breadth first search, menelusuri node secara horizontal dan terdefinisi. Dan yang terakhir, best first search, menelusuri node berdasarkan prioritas. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 22024192 dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang kelima, Artificial Intelligence, mengenai forward and backward chaining. Selanjutnya, depth first search, penelusuran mendalam, menelusuri node secara vertikal dan terdefinisi. Keuntungan dapat menggali masalah secara mendalam. Kerugian membutuhkan waktu lama untuk masalah besar. Di sini kita bisa lihat untuk alur dari depth first search. Untuk node awal yaitu di 1 dan goalnya ada di nomor 6. Selanjutnya, breadth first search. Pencarian lebar pertama atau breadth first search adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Nah, kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Nah, ini adalah alur dari breadth first search. Di sini titik awalnya di nomor 1 dan goalnya ada di nomor 9. Tampilannya seperti ini. Nah, kita lanjut. Best first search. Yang pertama, pencarian terbaik pertama
adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Kedua, heuristik. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Nah, yang ketiga, keuntungan. Keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk alur best first search. Di sini titik awalnya atau node awalnya di nomor 1 dan node akhir atau titik goalnya ada di nomor 6. Nah, maka sekian dari penjelasan video kali ini atau penjelasan materi artificial intelligence yang kelima mengenai forward and backward chaining. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya, kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.